Ada masa tahun 98 pas kerusuhan waktu itu ya, demo mahasiswa di Mercu Buana. Nah, ini posisi Mas Thohir ini ada di mana waktu itu nih? Oh iya. Ada ceritanya nggak nih? Ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPM Mercu Buana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan saya menunaikan ibadah sholat isya berjamaah di Masjid Kebanggaan, Masjid tercinta, Masjid Manarul Amal, kampus Mercu Buana. Dan malam hari ini saya juga belum makan malam ya, agak lapar ya. Nah ini pengen cari-cari kuliner dan teringat kuliner yang bisa dibilang menjadi legend di Civitas Akademika Mercu Buana. Mau tahu kuliner apa itu? Yuk kita bareng-bareng kunjungi. Oke, kita akan mulai perjalanan. Kita akan ke salah satu legend kuliner Mercu Buana, yaitu soto Lamongan dan pecel lele Mas Thohir. Dulu beliau mangkal di depan kampus Mercu Buana, tepatnya di depan BYWI Futsal. Nah, sekarang beliau mangkal punya ruko sendiri yang berada di Jalan Haji Kasam ya, sebelah kanan belakang Indomaret. Oke, sebentar lagi kita sampai lokasi. Soto ayam Lamongan Mas Thohir berada di Jalan Haji Kasam. Oh, sebelah kanan ya posisinya. Nah ini ada apa namanya lampunya tuh, kalau malam nyala. Soto Lamongan Mas Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Thohir. Ya, ini soto legend nih. Ini penampakan apa nih Mas Thohir ini? Ini dandang. Oh, dan Ya, ini khas Lamongan begini nih. oh gitu, iya. Nah yang diceritain tadi itu apa? Cobeknya mana cobeknya? Wah, ya ini coba. Oh itu cobek tanah, lihat ya. Jadi kalau kita makan di sini, cobeknya pakai itu. Iya iya iya. Ya ini kurang lebih masih sama kayak dulu ya, Mas Thohir ya? Ya, dulu kan sekarang pakai ini nih. Panas Medik, dulu kan termos, gitu. iya mana? Sekarang begini. Iya iya. Ada yang berubah apa Mas Thohir? Ini paling ini ada ini ya. Sekarang pemesanan via aplikasi itu ya? Ya, bisa. Aplikasi beli itu ada soto ayam Lamongan Mas Thohir, aplikasinya di GoFood sama GrabFood. Cari iya. soto ayam Lamongan Meriah Selatan. Wah luar biasa, udah merambah ke ini ya, online sekarang. Iya, bayarannya juga ini loh. Lebih tinggi. Oh, ini apa ruangannya segini ya Mas Thohir ya? Iya, untuk jualan di sini. Jualan Kita sini. di belakang sana. Oh gitu. Ini atas Kos-kosan. kos-kosan ya. Ada berapa pintu Mas Thohir? Ada 5. 5 ya. Oh lumayan. Laki-laki ya kosan. Laki-laki ya. Laki-laki ya. Iya iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat KPM Mercu Buana, jumpa lagi di hari yang berkah ya. Hari Jumat ini tanggal 26 Maret 2021. Sahabat KPM Mercu Buana, ada yang spesial pada malam hari ini. Saya ditemani seorang legend di bidang kuliner, di bidang memanjakan lidah akademisi Mercu Buana, khususnya mahasiswa. Siapa lagi kalau bukan, siapa ini namanya? Mas Thohir. Kalau generasi 90-an sampai 2000 berapa Mas Thohir?
Dari situ. Pindah sini 2012. 2012 ya masih tahu sosok beliau ini. Beliau ini penjual soto dan pecel lele Lamongan ya. Sahabat KPM Mercu Buana, kita akan sedikit dan banyaknya bernostalgia dan kita bedah bisnis beliau, kesuksesan beliau seperti apa, tips dan triknya. Insya Allah 30 menit ke depan kurang lebih kita akan ulas. Mas Thohir, ini enaknya tak panggil Mas, Cak, Om, Pak atau apa ini? Ya biasa aja panggil Mas Thohir. Mas Thohir ya. Udah. Karena apa nih ya Mas? Ya nama itu sudah tidak asing kayaknya bagi teman-teman mahasiswa karena situ di warung saya itu ada spanduk tulisannya Mas Thohir, sedia soto ayam. Gitu. Lamongan itu datang. Spanduknya warna kuning. Sebelahnya halte dulu kan ada halte depan Mercu Buana. Jadi dari jualan pinggir jalan memang udah di branding nama Mas ya. Enggak Cak ya. Biasanya kan Lamongan itu Cak itu ya. Itu identik orang Madura. Surabaya. Oh iya. Kalau saya sampean Lamongan asli berarti ya. Lamongan asli. Jadi Lamongan itu terkenal dengan salah satunya soto Lamongan yang sedap dan lezat. Mas Thohir, kita mau nanya nih. Ya silakan. Mau tahu ini awal mulanya sejarahnya sampean ini punya usaha soto pecel lele Lamongan seperti apa? Monggo bisa diceritain nih. Ya sebelumnya dari tahun 92 itu saya perantauan ya. Perantauan dari Lamongan ke Jakarta. Sebelumnya itu kan saya kerja biasa ikut orang juga sama. Masih di Lamongan dulu? Bukan di sini, dari Jakarta tahun 92 itu dulu di Roxy. Tapi udah bergerak di bidang gitu ini. Jadi belajar sama orang Lamongan. Berarti sebelumnya memang udah pernah belajar di Lamongan langsung? Belum. Oh, belajar di sini dulu? Ya, langsung jadi pengalaman itu. Oh, iya. Jadi kebanyakan orang Lamongan itu yang zaman seusia saya itu setelah lulus SMA atau sederajat kalau nggak bisa nurusin kuliah lagi, ya udah dia cabut dari kampung halaman, nggak mau lagi nyusahin orang tua, mau nyari kehidupan sendiri-sendiri. Itu. Nah akhirnya saya tuh ke Jakarta itu. Saat itu juga saya nggak tahu ya Jakarta seperti apa. Saya berdua orang. Itu lulusan apa ini kalau boleh tahu? Aliyah ya. Aliyah tahun 92. Jadi orang Lamongan itu modalnya gerobak katanya ya. Apa gimana? Ya banyak kan begitu. Bahkan di kampung saya itu ya itu sudah menjadi satu budaya sekolah tinggi juga arahnya ke situ. Ada sama S2, sarjana juga mereka buka sama warung makan. Memang warung makan kalau udah pendidikannya tinggi itu bukan lagi di kaki lima. Mereka sudah agak modern dikit lah, rumah makan tapi agak termanage dengan profesional dengan karena dia punya ilmu kan. Beda dengan yang nggak punya satu background ilmu, akhirnya kan kayak saya itu di kaki lima dan itu berjalan. Itu rata-rata begitu. Seperti itu ya. Jadi mulai berjualan sini tahun berapa? Saya di situ sebelum di Mercu ini saya dulu jualan tahun 94. Kalau nggak salah bulan Februari itu di arah Joglo itu ada kan sebelah kiri itu ada lapangan tenis itu. Lapangan tenis. Sekarang buat perumahan apa itu? Bonjeruk itu bukan? Perumahan residen. Itu masih karena masih ada kuburan sebelah itu. Nah sebelumnya itu kan ada belakang pas itu ada lapangan tenis. Saya 2 bulan di situ nggak laku, sepi. 94 itu ya? Tahunnya Februari. Kemudian April tahun 94 saya pindah ke Mercu Buana ke depan. Saya lihat ini kampus belum ada orang jualan pecel lele gitu. Dan mahasiswanya waktu itu kan ya lumayan ya. Di ukuran itu kan lumayan banyak. Di ukuran tahun itu kan lumayan banyak. Dan belum ada jualan pecel lele. Nah, saya usaha di situ ya mengalami tantangan juga. Tantangan ini ya namanya kaki lima memang bener nggak punya izin, tapi
kenyataannya di lapangan ya izin-izin juga, tapi nggak resmi. Ke ormasnya ya, ke ketua RT-nya. Gitu ya. Iya. Itu udah menjadi kewajiban. Jadi gimana ya? Hukum tapi tidak tertulis. Iya kan? Padahal itu bukanya malam sampai kan? Ya, saya kan buka jam 5 lah, jam 5 sampai malam dan jam 12. Dan kebetulan saya lihat saat itu mahasiswa banyak nongkrong di luar kan. Ada banyak kegiatan. Beda zaman sekarang, nggak ada banyak kegiatan kan. Dulu anak-anak enak diajak ngobrol. Kalau harus sepi pada ngopi di warung kita. Ada kegiatan ngumpulnya di warung kita. Jadi saya tahu ada kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, terutama di Menwa. Terus ada lagi di mana itu ya, di masjid itu ada organisasi apa itu, kegiatan mahasiswa. Rohis. Nah itu ada juga di situ. Kemudian kalau malam anak-anak Menwa suka pesen banyak. Pada itu. Apa karyawan Mercu Buana juga pesan juga ya? Karyawan otomatis dari mulai dia jam sore makan itu saya biasanya nganter ke keuangan, ke BAU, ke belakang dosen itu biasa nganter Pak. Jadi dulu itu sampai sekarang mungkin ya belum ada karyawan yang sendiri aja nanganin ya. Ya dulu kan karyawan banyak. Ada juga. Kebetulan ada 3 orang saya dulu. Nah sekarang kan pindah ke rumah kita nih. Ya di satu sisi situasi ekonomi pandemi gini ya mengalami penurunan dan kita alami, bukan saya sendiri kan, semuanya mengalami sama. Ya saya cukup untuk saya sama istri saya aja. Jadi berawal dari tahun 94 di pinggir jalan ya, depan Mercu persis. Nah 2012 pindah itu gara-gara apa itu? Ini itu ada di ceritanya itu. Ada ceritanya. Oh iya. Waduh, ceritanya itu sebenarnya kalau saya ungkap gimana ya? Jadi tahun 2012 itu kalau nggak salah, bukan nggak salah, memang benar. Itu pas tanggal 28 itu kan biasanya kan hari ulang tahun Mercu Buana tuh, Oktober ya? Iya, Oktober. Iya kan ya? Kalau nggak salah ya? Iya. Nah di belakang itu kan ada tanah kosong tuh. Biasanya aku naruh barang perabotan di tanah di pagar itu. Nah itu. Nah Mercu Buana ini mengadakan kegiatan. Kegiatan artinya steril lah. Nggak boleh barang-barang itu situ. Ada gerobak sewa ini. Gitu. Padahal nggak boleh, gerobaknya udah saya pinggirin. Yang nggak bisa saya pinggirin kan kayak besi panjang buat tenda kan nggak bisa aku pinggirin. Cuman saya taruh di bawah, saya ikat. Dan itu menurut sebagian karyawan Mercu Buana dianggap mengganggu. Oke dah saya pindah saat itu. Setelah saya pindah nggak boleh ada kegiatan apa ulang tahun itu, malamnya ada acara apa ya, kalau nggak wayang. Ya kan wayang ya. Wayang itu ada wayang. Jadi bersih semuanya. Saya pikir bersih itu besoknya ya setelah acara kan biasanya saya libur 1-2 hari kan untuk memulihkan keadaan kan. Saya libur 2 hari. Nggak taunya di pinggir jalan itu ditaruhin pot gede-gede. Iya udah ya kan? Ini ya nggak bisa. Otomatis kan saya nggak bisa ngangkat. Nggak bisa. Ya itu berarti saya ini secara otomatis saya nggak bisa jualan di sini dong ini. Betul. Akhirnya kan saya lobby tuh sama anak-anak mahasiswa tuh. Minta tolong kan? Ya misalnya gimana nih? Ya banyak yang kenalan saat itu ya, ada Abdurrahman, Omen, ada Omen. Asnil. Bang Asnil. Ada yang di Menwa itu siapa? Tajrim. Bang Tajrim ya. Tajrim. Terus ada siapa itu yang orang Sapam juga kan banyak kenal ya. Bang, kenapa nggak sampean yang ngomong langsung ke dalam? Ke dalam. Saya nggak punya link, nggak punya akses ke situ. Kepada siapa saya harus ngomong berkompeten terhadap, maksudnya yang bertanggung jawab di situ siapa? Gitu. Cuman mereka itu menyuruh kita, kayak termasuk Sapa, menyuruh kita supaya saya nggak bisa jualan sih. Katanya dari. Tapi saya pingin pingin ketemu itunya langsung, yang bertanggung jawab soal itu. Jadi nggak tahu linknya ya. Nggak tahu linknya ke sono. Jadi padahal orang-orang itu ya karyawan itu
Ya nggak bisa dipungkiri, tetap waktu itu ya makan tempat saya. Iya, Kalau kenal ya, lembur ya kenal lah. Iya. Akhirnya ya saya Iya, apa namanya legowo ya, iya, yes, pulang dah. Mungkin saya harus sampai sini iya. di jualan di kaki lima ini terus dan lagi itu kan Mercu Buana udah lagi pesat-pesatnya berkembang iya, ya. betul 2012. Lagi pesat-pesatnya kembang-kembang lagi pesatnya. Lagi banyak mahasiswa. Perapian. Iya. Dan saya juga memaklumi gitu. Artinya ya udah saya cukup mungkin saya sedikit banyak sudah dibantu dengan betul. keberadaannya kampus ini Iya, sehingga saya bisa ya sedikit banyak kan saya bisa udah beli rumah di sini. Iya, cukup lama juga dari Cukup 94 sampai 2012. Ya lihat 15 tahun 17 tahun lah. Iya. 17 tahun. Iya. Lumayan 17 tahun. Iya, iya, kita berterima kasih juga sama Mercu Buana. Ya. Ya, Mas Thohir, ini kan apa ini? Menunya apa nih? Menunya? Ya, kalau menu saya kurangi Mas ini. Kurangi dulu kan ada bebek bakar, ya kan? Ayam bakar karena situasi ini di dalam kampung, ya kan? Di kampung tidak memungkinkan lagi saya untuk asapnya membakar kemana-mana. Saya haruskan toleransi bara kanan kiri. Jadi saya yang paling ini ya soto aja sama gorengan. Nah, dulu kan kita bisa membakar karena di pinggir jalan, dan asapnya bisa kemana-mana. Sekarang kalau saya yang penduduknya padat, saya kan kasihan kanan kiri yang punya anak kecil dengan asap itu kan saya harus tahu diri lah, gitu istilahnya gitu lah. Kita ini juga ya ngelihat lingkungan juga. Ya iyalah, kan kita kan ya dagang ya, begitu penting bisa jalan aja dah. Nah, ini khasnya apa sih, Mas Thohir ini? Sampean punya menu nih, bedanya dengan yang lain sejenis? Ya khasnya itu ya biasanya kalau cobek pakai sambal cobek itu orang kan pakai cobek piring tuh ya, piring mika plastik itu ya. Kalau saya cobeknya asli, cobek tanah. Nah itu menambah ciri khas apa namanya selera makan, mengingatkan kita di kampung dulu kayak gini gitu. Dan itu menambah apa namanya sensasi tersendiri dari konsumen. Dan itu udah diakui juga Mas ya. Boleh saya liatin cobeknya? Boleh nanti ya, kita ini dulu. Tanya-tanya dulu nih. Jadi tadi khasnya seperti itu ya, cobek gitu ya. Langsung diulek di situ langsung pedas. Ya pedas ya. Dan cukup apa itu menggugah selera juga. Nah, ini Mas Thohir. Ya. Kan Mas Thohir ini udah lama ya melayani mahasiswa ya khususnya ya. Ini ada kenangan tersendiri nggak? Ada cerita lucu nggak? Ada cerita yang berkesan atau cerita sedih nih selama berdagang? Ya ada. Tentunya kita di situ kan melihat banyaknya mahasiswa, banyak karakter pelanggan itu kan beda-beda ya. Ada yang ngeselin, ada yang nyenengin, ada yang diajak seneng diskusi, ada yang suka ya macam-macam. Kenangan-kenangan yang paling kesel itu kadang-kadang gini ya, kita belum dapat penglaris, terus udah merasa kenal, terus diutangin itu paling paling apa ya? Jadi apa ya namanya kalau orang Jawa bilangnya sirian ya itu jadi kalau belum dapat penglaris itu jangan diutang dulu deh gitu. Kalau kita belum dapat penglaris orang jualan terus diutangin itu pamali katanya. Pamali itu ya orang dulu ya pamali gitu nggak boleh. Ya pamali gitu. Tapi sebenarnya itu nggak ada pamali. Yes. Tapi ya namanya biasanya kalau dapat uang penglaris kan nih penglarisnya kepret-kepret. Nah itu yang diutang itu kepret ini mana? Kagak ada. Itu mahasiswa ngutang. Ada. Gitu. Habis kegiatan terus dari mana dari situ. Pesan dulu. Selesai makan terus. Ya kan biasanya kan habis dari rame-rame dari bis kampus itu dari mana nggak tahu acara di luarnya. Kalau yang sebagian punya duit ya bayar, kalau nggak ada ya utang dulu. Tapi ya dibayar. Bayar ya. Ya itu ya cerita sedihnya ya. Ya bukan sedih kadang-kadang bukan sedih. Apa ya namanya? Ya fenomena jualan di orang kampus kaki lima gitu. Ya.
Nah kalau kenangan apa lagi nih yang lucu atau berkesan nih, katanya ada yang bayar pakai TV nih. Oh ya, bukan bayar pakai TV gitu ya. Jadi anak mahasiswa itu mungkin kehabisan uang kiriman apa bagaimana. Jadi Mas Thohir nih, saya dipanggil keluar dari warung tenda itu. Kenapa? Iya. Mau nggak gadein TV saya? Hah? TV apaan? Aku bilang gitu. Udah 150 aja dah pokoknya. Iya. Saya buatin ini. Ya gitu, hal-hal gitu. Ya kadang-kadang pakaian juga ada loh. Gitu. Iya, celana jeans gitu ada mahasiswa itu. Ya, ada juga. Ya saya maklum, ya namanya maklum gitu. Ya kadang-kadang ya nggak tahu itu untuk fenomena itu ada. Jadi lucu ada. Cerita. Nah yang enaknya itu kalau mereka itu anak-anak itu kalau ada kegiatan tuh pada pesan makan kita, ada puskesmasnya ya. Ini ya rame-rame pesan. Ya harus makan. Apalagi kalau di Menwa dulu kan ada kegiatan. Udah lagi anggota baru gitu ya. Di belajar di training apa namanya itu. Udah kan ya. Nanti setelah istirahat, setelah dari seniornya istirahat, udah makan pesen. Tinggal panggil ya. Tinggal panggil. Ya. Jadi sahabat KPM Mercubuana, jadi posisinya itu jualan Mas Thohir dengan Menwa itu cuman tinggal manggil aja karena berhadapan-hadapan gitu ya. Depan. Iya. Nah, itu cerita kenang-kenangan ya, yang lucu, yang sedih. Nah, Mas Thohir kan udah puluhan tahun nih berhubungan dengan mahasiswa. Paling nggak kan Mas Thohir udah bisa ngebaca sebenarnya bedanya mahasiswa dulu dengan sekarang seperti apa, Mas Thohir? Oh, beda jauh. Dulu mahasiswa dulu itu orangnya itu berani, terus mengutarakan pendapat keinginan itu langsung gitu, enak gitu. Jadi belak-belakan gitu ya. Artinya gimana? Komunikasinya juga enak gitu. Sekarang beda. Mungkin berhubungan dengan situasi kampus saat itu dengan sekarang kan sudah beda mungkin ya. Dulu itu peraturannya agak longgar gitu ya. Ya itu saya rasakan, orang luar nih bisa merasakan nih. Termasuk rokok kan dulu masih boleh ya. Boleh. Dan badung-badung ya mahasiswa ya. Mahasiswa badung-badungnya dulu itu ya paling yang rokok itu kan, ngerokok. Sekarang kan udah nggak ada. Terus apa namanya itu menyampaikan pendapat. Itu kan dulu sering apa itu demonstrasi, menyuarakan kepentingan rakyat. Dia lupa kepentingan pedagang kaki lima. Termasuk saya dulu kan pernah sama kaki lima, Kamtib kan suka diusir-usir. Memang saya tahu, saya sadar bahwa saya nggak boleh. Tapi kalau ada mahasiswa di situ nggak berani. Nah gitu. Itu kan isu. Jadi aspirasi rakyat ya, apalagi UMKM di sekitar kampus nih betul-betul diperjuangkan juga sama mahasiswa dulu ya. Jadi ya termasuk itu ya, Mas Thohir minta tolong dong. Misalnya kalau kita nggak minta tolong, dia sudah secara batin, dia saya tiap pagi, tiap hari nongkrong di situ gitu loh. Kalau dia nggak ada, saya nongkrong gimana gitu. Secara otomatis apa ya, ketertarikan batin udah nggak ada ya. Tiap hari ketemu kan. Masa buat tempat nongkrong di situ masa buat diinin kan. Jadi mahasiswa juga nggak ngelawan Satpol PP enggak. Tapi nongkrong di situ juga mereka udah tahu buat nongkrong mahasiswa. Mereka juga nggak berani opok-opok gitu. Mas Thohir dulu kenal siapa aja sih teman-teman mahasiswa? Sebenarnya banyak yang kenal ya. Masih ingat nggak? Ya nggak terlalu ingat, banyak udah dari tahun 98 ke situ kan udah lama banget ya, udah berapa puluh tahun itu ya, lama. Namun yang sering suka ketemu, suka ini kadang-kadang ya Abdurrahman, Omen. Bang Omen. Yang suka masih aktif di sosmed itu Faisal Asgab, saya ikutin. Terus Asnil. Terus di Menwa dulu ada Mas Tajrim. Ada siapa itu ya, orang Jogja itu orangnya. Banyak, terus ada banyak sebenarnya, ada Edi Karo. Tahu. Udah Edi. Menwa juga. Itu yang tinggi gede. Itu suka. Tapi kadang-kadang biasanya suka
lewat di jalan ini nih, lihat muka saya itu masih ingat. Masih ingat. Masih ingat terus tampil gitu. Terus cerita-cerita. Iya. Ya Gitu. mukanya wajah Mas Thohir juga nggak berubah. Iya, maksudnya kadang-kadang dia Awet masih muda ingat itu. gini. Lihat di mana ya? Mas dulu jualan sana. Oh iya. Akhirnya nyambung tuh dari tahun itu akhirnya. Ya. Ini kan Mas Thohir tadi cerita mulai dari 94 ya sampai 2012, berarti ada masa tahun 98 pas kerusuhan waktu itu ya, demo mahasiswa di Mercu Buana. Nah ini posisi Mas Thohir nih ada di mana waktu itu nih? Oh, iya. Ada ceritanya nggak nih? Ada tuh. Dari tahun 98 itu sebenarnya kejadian di Mercu Buana itu ya. Itu malamnya itu ada demo itu. Kalau nggak salah hari apa ya, tanggal 11. Pokoknya sebelum kejadian di Trisakti kan tanggal 12 ya. Iya. Nah, malam sebelum tanggal 12 tanggal 10 itu ada pertemuan aktivis mahasiswa itu. Jadi pergerakan mahasiswa itu mau menyusun rencana demonstrasi. Sebelum kejadian besar kan di Trisakti tanggal 12. Itu tanggal nggak salah tanggal 10 atau 11 itu kejadian di Mercu Buana itu. Demo ada kerusuhan besar. Demo besar-besaran di Mercu Buana waktu itu. Jadi malamnya itu di warung saya itu sebagian aktivis itu makan sambil merencanakan nih. Tapi sudah banyak aparat intel udah banyak yang situ benar. Malam-malam itu ya. Banyak mengintai. Terus malam-malam itu bubar, siangnya kan ada acara, pokoknya sehari atau 2 hari itu. 2 hari sebelum kejadian kerusuhan di Trisakti tanggal 12 itu. Itu aparat merangsek itu ada demo itu ada demo di Mercu Buana itu. Jadi antara lampu merah Joglo sama lampu merah Meruya Selatan itu ditutup jalan itu. Jadi kanan kiri, yang sebelah kanan itu polisi, sebelah sini juga polisi. Mahasiswa ada di tengah-tengah. Itu ada pasukan berkuda, ada pakai motor trail gitu itu. Nah, mahasiswa aktivis waktu itu menuntut apa itu? Penurunan rezim Soeharto ya. Itu udah ramai itu. Nah, waktu itu setelah kerusuhan di Mercu Buana itu 2 demo penuh penuh banyak mahasiswa. Begitu ada momen mahasiswa menyanyikan lagu Perjuangan Indonesia Raya. Setelah lagu Indonesia Raya itu usai, polisi ini udah langsung merangsek untuk membubarkan. Ada komando, saya tahu sih. Jadi dulu ngelihat juga. Lihat posisi saya kan jualan di depan itu. Memang masih saya jualan tapi belum jualan, belum buka jualan. Tapi rumah saya kan deket ya. Saya kontrak pas di belakang itu, waktu masih kontrak di belakang sebelah sekarang ada futsal itu. Dulu itu ada kontrakan. Jadi kejadian apa aja saya ngelonggok udah ketahuan, saya tahu. Jadi waktu itu saya sambil survei bisa dagang nggak ini, begitu kan? Masih aja, begitu. Mikirin dagang. Wah, masih mikir dagangan. Soalnya barang itu udah mateng, terus harus dijual. Harus dijual loh. Buatan 2:30 apa jam 2, jam 2:30 itu. Jadi demonya dari jam 10 malam itu. Jam 10 malam, jam 10 siang udah ada demo, ada acara demo sampai jam 2, jam 3 sampai waktu saya mau berangkat jualan itu kan jam 4 itu. Itu masih belum bubar. Nah, setelah setengah jam 4 ya itu udah bubar, udah ada setelah kerusuhan itu. Udah rame-rame itu, udah pencar kemana-mana, mencekam lah. Iya, mencekam itu. Terus di atas itu ada pesawat itu yang bawa kamera. Tahu pesawat helikopter. Iya. Ada anjing pelacak sebenarnya. Nah, 2 hari kemudian itu kejadian di Trisakti. Sejarah juga nih Mas Thohir ya. Waktu itu sebelahnya itu ada warung rokok. Warung rokok kecil namanya si Akang, saya juga berdampingan itu. Botol-botol teh botol itu habis oleh anak mahasiswa untuk ngelemparin aparat itu. Iya, saya tahu 2 krat itu, 2 habis dilempar-lemparin ke aparat itu, langsung geruduk itu. Anak mahasiswa masuk ke kampus, ada di gedung dekat Menwa itu kan ada gedung A ya, di atas ngelemparin pot bunga. Itu aparat udah nembakin aja pakai peluru kosong itu, pakai apa itu, gas air mata itu. Setelah agak reda saya ngambil gerobak,
saya pendeng aja. Itu buat saya, gimana orang udah matang, Udah harus dijual. Iya, urusan perut ini. Ya, udah itu. Ya, alhamdulillah malah rame. Rame ya. Jam 9 udah pulang, jam 12. Karena banyak orang nanya di situ. Tahu nggak sini di badannya? Ya, saya kan nggak bisa bercerita. Iya, ya takut juga. Iya, takut juga karena ya begitu. Iya. Oke, siap. Sampean ini kan termasuk menurut saya ya kategori perantauan yang cukup sukses ya dengan adanya ini punya sendiri nih ya ruko ini ya ruko ini terus ada kos-kosan juga gitu ya. Nah itu tips bisnisnya dulu seperti apa nih ya Mas Thohir nih bisa seperti ini nih? Ya sebenarnya tipsnya ya pada umumnya orang yang kita pandai mengeluarkan meminus keuangan aja lah gitu, meminus keuangan pengeluarannya berapa itu ya artinya begitu aja, terus kita kembangkan apa gimana gitu ya. Kita nih nggak bisa main duit ya, adanya duit di tabungan ditaruh itu aja. Jadi pengelolaan keuangan nih betul-betul hemat ya istilah itu membeli yang sesuatu yang betul-betul dibutuhkan, nggak mengikuti keinginan pola hidup yang wah gitu. Tapi saya melihat seberapa kemampuan saya mengikuti gaya hidup saya. Gaya hidup saya itu mengikuti kemampuan saya. Gitu. Jika nggak terlalu ini. Jadi, ya begitu itu aja. Ada amalan tertentu nggak sampean yang amalan ya kerja itu amalannya. Amalan itu ya kerja itu amalan. Ya, sahabat semua bisa mencontoh nih ada amalannya nih beliau. Amalannya kerja itu rajin. Iya. Sebenarnya. Nah ini ya kalau boleh tahu nih Mas Thohir nih ini omsetnya berapa sih sebulan nih? Aku nggak kalau pedagang kaki lima itu nggak pernah ngitung begitu tuh ya. Begitu. Iya, semua pedagang kaki lima nggak begitu ya. Ya cuman ya ada duit sekarang, dapat sekarang duit dibelanjain, sisain, ditabung, gitu-gitu aja. Jadi nggak termanage dengan kayak perusahaan itu nggak ada. Nggak ngitung-ngitung gitu. Nggak itu. Itu semua pedagang kaki lima itu begitu tuh. Rata-rata gitu. Rata-rata. Nggak terlalu pokoknya dapat uang sekian, besok dibelanjain sisanya, ditabung, itu aja. Nanti kalau alumni yang tua-tua pada mampir ke sini nih. Oh iya. Nanti saya carikan nomor-nomor teman-teman kalian di sini. Sukanya biasa nongkrongnya di sini nih. Masih suka nongkrong di sini. Ada yang kerja yang suka nongkrong di sini. Jadi lokasinya gampang ya. Gampang. Masuk Kasam, sebelah kanan tuh ada tulisan belakang Indomaret. Indomaret persis. Soto Mas. Itu banyak kuliner di sini. Nomor HP-nya Mas Thohir sebutin. Oh iya, nomor HP saya 0813 1094 4872. Oke. Jadi yang mau nostalgia ya merasakan masakan Mas Thohir zaman mahasiswa dulu silakan ke sini. Nanti bisa ngobrol-ngobrol ya, di sini. Siapa aja yang suka kemarin nanti saya ceritain. Oh baru kemarin baru kesini nih dari sini. Ada cerita nggak? Pesan-pesan. Nanti telepon begitu. Biasanya suka begitu. Punya nomor teleponnya. Saya kasih nomor teleponnya. Kemarin juga itu. Ada sekarang di mana sih itu si Cabe? Ya sekarang dia punya ternak bebek di daerah sono. Punya nomor telepon. Akhirnya akrab dia ketemu. Padahal udah lama tuh ketemu 5 tahun. Dan pastinya Mas Thohir ini bisa jadiin tempat buat kumpul alumni. Saya banyak yang komunikasi terputus. Ya komunikasi terputus. Itu tuh kadang-kadang anak-anak itu kangen temennya itu main ke Bercu. Nah, biasanya cuma ke sini. Nah, tahu saya ke sini. Nah, nanti dia nanya, "Masih suka ke sini enggak si A si B?" Oh, jarang. Oh, ada kemarin sini. Minta nomor teleponnya. Akhirnya telepon. Nah, itu dari awal dari pertemuan. Itu. Iya, itu. Akhirnya berlanjut. Jam berapa buka ini? Aku dari jam 10 siang udah buka. Siang ya, sampai malam ya. Oke. Terima kasih kepada Mas Thohir atas silaturahim bisnisnya. Semoga dagangannya laku keras. Amin. Dagangannya membawa manfaat dan berkah. Amin ya Rabbil Alamin. Semua. Kita pamit. Terima kasih sahabat KPM Mercubuana yang sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.